Bab 1544 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ledakan. Terdengar suara keras, dan langit dan bumi berguncang. Langit meledak, dan kecemerlangan meluap ke segala arah. Sidik tangan besar dunia bawah yang dipadatkan oleh Suke terkoyak oleh bilah pedang biru muda. Saat berikutnya, sidik jari yang tidak lengkap benar-benar tertutup dan hancur berkeping-keping. Tanah langsung bergetar hebat, dan debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terguncang setinggi beberapa kaki. Seluruh area benar-benar berlumpur. Sial, Raja Surgawi dari puluhan ribu tahun yang lalu terlalu kuat kan? Suke tertegun. Dia melihat dengan sangat jelas bahwa sidik jari besar itu robek, dan setelah jatuh, lelaki parubaya itu kebetulan berada di celah sidik jari itu, jadi dia tidak mengenainya. Ini benar-benar di luar imajinasi Suke. Awalnya, dia berpikir bahwa Great Handprint of the Underworld, bersama dengan kekuatan formasi pembunuhan, sudah cukup untuk membunuh Celestial King ini. Dia tidak menyangka Raja Surgawi ini begitu kuat sehingga dia benar-benar mematahkan sidik tangan besar dunia bawah. Luar biasa, kekuatan seperti ini dapat bersaing dengan pusat kekuatan Celestial Prime yang saya temui puluhan ribu tahun kemudian. Suke menghela nafas dengan emosi. Raja Surgawi dari puluhan ribu tahun yang lalu ini pantas mendapatkan reputasinya. Dia masih meremehkan mereka, terutama daya ledak ini, yang terlalu mengejutkan. Swoosh! Saat Suke menghela nafas dengan emosi, dia melambaikan telapak tangannya ke depan. Semua debu dan kerikil tiba-tiba tersapu, dan dunia kembali damai. Tanah yang awalnya penuh dengan pepohonan dan rerumputan, kini menjadi gundul, dan ada jejak tangan besar yang jelas di tanah. Pria parubaya setengah berlutut di tanah, wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Pedang tadi hampir mengosongkannya, dan menghabiskan banyak energi. Selain itu, dantiannya juga terluka parah, dan banyak meridiannya rusak. Tapi semakin seperti ini, semakin kuat ketakutan pria parubaya itu terhadap Suke. Dia menyia-nyiakan semua kekuatan inti surgawinya dan melukai vitalitasnya untuk meledakkan kekuatan yang begitu kuat, tetapi hasilnya adalah dia hanya bisa bersaing dengan telapak tangan Suke, dan sebagian besar dibatalkan. Tapi pemuda ini melakukan telapak tangan itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Oh, pria parubaya itu tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menyerah dan tidak berdaya untuk melawan. Mustahil baginya untuk menang melawan pemuda ini. Selain itu, dia dapat mengetahui bahwa lingkungan sekitar telah lama diatur dengan batasan formasi, jadi tidak peduli seberapa besar keributan yang terjadi di sini, tidak mungkin dunia luar mengetahuinya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa ada beberapa formasi pembunuhan yang kuat di sekitarnya, yang meningkatkan kekuatan seni surgawi pemuda itu beberapa kali. Anda masih berjuang seperti ini? Lupakan. Pemenang mengambil semuanya. Anak muda, aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan sebelum aku mati. Pria parubaya itu duduk di tanah dan berkata dengan wajah lelah. Suaranya dipenuhi dengan kesepian. Oh, apa masalahnya? Suke menyipitkan matanya dan menatap pria parubaya itu untuk mencegahnya memainkan trik apapun. Pria parubaya itu hanya mengangkat kepalanya dan menatap Suke sambil bertanya, "Sudah berapa lama kamu bersama Xiaoli? Kapan kamu mulai merencanakan ini?" Suke bingung dan bertanya, Xiaoli yang mana? Xiaoli yang mana?" Ketika pria parubaya mendengar ini, dia langsung marah. "Sudah begini, dan Anda bahkan tidak mau menjawab pertanyaan sederhana seperti itu?" "Tentu saja itu Wang Meili." Dia meraung marah. "Ah, kakak, Anda mungkin telah salah paham tentang sesuatu. Saya tidak mengenal Wang Meili. Saya hanya tahu bahwa Anda akan merampok saya, jadi saya menyergap Anda terlebih dahulu." Suke tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tahu bahwa aku akan merampokmu?" Pria parubaya itu juga tertegun. Kemudian, dia sangat marah sehingga wajahnya menjadi merah dan penglihatannya bahkan menjadi hitam. Dia benar-benar marah. "Sialan, apakah Anda berbohong kepada anak berusia 3 tahun? Aku F Asteris King merampokmu secara mendadak. Anda mengatakan bahwa Anda tahu sebelumnya dan mengatur penyergapan di sini? Anda tahu sebelumnya, pantatku." Puff. Akhirnya, pria parubaya itu mau tidak mau memuntahkan seteguk darah.
Dia sangat marah sehingga dia meludahkannya. Dia benar-benar tidak tahan. Pria muda ini telah mengkhianatinya dan mempermalukannya seperti ini. Dia bahkan tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia tidak berdamai. Dia tidak tahu mengapa dia dikhianati oleh Xiaoli tercinta. Semua ini terlalu tiba-tiba. Sebelum dia meninggal, dia hanya ingin tahu alasannya. Rekan kultivator, aku mohon, oke. Katakan yang sebenarnya. Aku hanya ingin tahu mengapa Xiaoli melakukan ini padaku. Aku sudah mengakui semua ini. Aku hanya ingin mati dengan damai. Setelah kemarahan pria parubaya itu, dia menjadi sangat tertekan dan sedih. Pada saat ini, Suki juga sedikit tercengang. Pria parubaya ini tidak mungkin dipukuli dengan konyol olehku, bukan? Namun, melihatnya seperti ini, dia cukup menyedihkan. Mungkin dia memiliki trauma emosional di masa lalu dan telah memikirkannya, menyebabkan iblis di dalam hatinya muncul dan pikirannya menjadi gila. Aduh, lupakan saja. Saya akan mengabulkan keinginannya dan melakukan perbuatan baik. Suke menarik jari iblis gila Asura, yang akan dia gunakan. Dia memandang pria parubaya itu dengan tenang dan berkata dengan nada penuh arti, "Baiklah, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku akan memberitahumu segalanya. Apa yang ingin kamu ketahui?" Seperti yang diharapkan. Hati pria parubaya itu tenggelam. Dipenuhi dengan kesedihan dan kepahitan, dia berkata dengan suara serak, "Aku ingin tahu mengapa Xiaoli melakukan ini padaku." Tatapan Suke tertuju pada pria parubaya itu. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan nada serius, "Sejujurnya, itu mungkin karena kamu jelek. Namun, tidak masalah. Tidak masalah jika seorang pria sudah tua dan jelek. Meskipun kamu bisa tidak dicintai oleh semua orang seperti saya, selama kamu bertahan, jaga dirimu baik-baik, dan memiliki bakat, kamu akan menemukan bahwa tidak ada wanita yang akan jatuh cinta padamu." Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu tertegun. Suke juga tertegun. Sepertinya dia mengatakan sesuatu yang salah. Dia tidak sengaja mengatakan sup ayam untuk jiwa sebagai sup ayam untuk racun. Namun, pihak lain sudah gila. Dia seharusnya tidak peduli dengan detail sekecil itu, kan? Saya. Tiba-tiba, pria parubaya itu membuka mulutnya. Dia hanya berhasil mengucapkan satu kata, tetapi sejumlah besar darah keluar dari mulutnya. Setelah itu, tubuhnya jatuh lurus ke depan dan jatuh ke tanah. F***CKU. Akhirnya, dia meludahkan 3 kata terakhir tanpa suara dan diam-diam menutup matanya. Kehidupan di tubuhnya padam, dan dia mati begitu saja. F***CK. Suke tiba-tiba mengutuk. Kematian pria parubaya ini terlalu mendadak. Intinya adalah dia bahkan mengutuk sebelum dia mati, yang benar-benar menyebalkan. Namun, Suke tidak ingin berdebat dengan orang mati. Dia tidak akan melakukan sesuatu seperti mencambuk mayat. Di dunia penggarap, adalah hal biasa bagi orang untuk dibunuh ketika mereka gagal mencuri harta mereka. Jika Suke tidak meramalkan adegan ini sebelumnya dan telah bertarung dengan pihak lain tanpa persiapan apapun, dia takut dialah yang akan mati. Suke tahu bahwa dia tidak memiliki cara untuk menahan serangan pedang terakhir pria parubaya itu. Great Palm of the Netherworld-nya hanya mampu melawan kekuatan serangan pedang itu dengan bantuan beberapa mantra pembunuhan besar. Oleh karena itu, hasil ini harus dikaitkan dengan seni meramalkan bencana, salah satu dari 10 kekuatan ilahi teratas. Akhirnya, Suke melangkah maju dan mengambil cincin penyimpanan dari tangan pria parubaya itu. Dia berhasil menemukan token dengan tanda sekte Istana Surga. Tidak mengherankan, ini adalah token perekrutan. Suke menyingkirkan token itu dan menoleh untuk melihat tangga batu tidak jauh di belakangnya. Sudut mulutnya naik sedikit. Dia akhirnya bisa pergi ke sekte Istana Surga. Namun saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah dan matanya tiba-tiba membelalak. Di bagian bawah tangga batu, dalam jangkauan mantra pembatas, berdiri seorang wanita berbaju putih. Melihat posturnya, jelas bahwa dia sudah lama berada di sana, tetapi dia tidak memperhatikannya sama sekali. "Di mana kamu mempelajari cetakan telapak tangan barusan?" Wanita berbaju putih itu bertanya dengan tenang saat mereka saling memandang. Suke tersenyum sedikit di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Xuan Yuan Wanrong dari puluhan ribu tahun yang lalu sedemikian rupa setelah datang ke sini untuk waktu yang singkat.
Suke telah membayangkan seperti apa Xuan Yuan Wanrong puluhan ribu tahun yang lalu. Lagi pula, itu sudah puluhan ribu tahun. Dia mengira bahwa Xuan Yuan Wanrong masih akan menjadi gadis kecil yang belum banyak mengalami dunia, atau mungkin gadis pemalu. Adapun penampilannya, Suke berpikir bahwa tidak akan ada banyak perubahan. Lagi pula, Xuan Yuan Wanrong yang dia temui kemudian benar-benar mempertahankan penampilan seseorang di usia 20-an. Namun, saat ini, melihat Xuan Yuan Wanrong dari puluhan ribu tahun yang lalu dengan matanya sendiri, Suke sedikit terpana. Dia salah menebak. Xuan Yuan Wanrong dari puluhan ribu tahun yang lalu masih memiliki temperamen yang acuh tak acuh dan dingin. Sekilas, itu membuat orang merasa bahwa dia tidak manusiawi. Dia hanyalah gunung es. Sebaliknya, penampilannya jelas sedikit lebih kekanak-kanakan. Wajahnya yang halus bahkan memiliki sedikit lemak bayi. Dia tidak terlihat gemuk, tetapi hanya sedikit gemuk dan imut. Suke hanya bisa mengeluarkan TSK, dan merasa sangat menyesal. Karena Xuan Yuan Wanrong pada periode ini juga berada di tahap Raja Surgawi. Jika dia sedikit lebih lemah, dia pasti bisa mencubit wajah kecilnya saat ini. Dia bahkan bisa meletakkan tangannya di wajahnya dan menggosoknya. Berbicara tentang menggosok, dia memikirkan Xiao Rou lagi. Pikiran Suke ada di mana-mana, dan dia tidak memperhatikan pertanyaan Xuan Yuan Wanrong. Tapi ini tidak membuat Xuan Yuan Wanrong mengalami pasang surut emosi. Dia masih berdiri dengan tenang di tempat yang sama, menatap Suke. Sejak awal, dia sudah ada di sini, bahkan sedikit lebih awal dari pria parubaya itu. Ketika dia pertama kali melihat Suke memasang mantra pembatas di kaki gunung, dia telah menghukum mati Suke di dalam hatinya. Dia berani melakukan penyergapan di kaki gunung Sekte Istana Surga. Ini benar-benar tidak menghormati Sekte Istana Surga. Selain itu, dia, Xuan Yuan Wanrong, selalu tidak menyukai perilaku tercela seperti ini. Tapi setelah pria parubaya itu muncul, Xuan Yuan Wanrong tidak bergerak untuk menghentikan Suke. Dia tahu bahwa pria parubaya itu juga datang dengan niat membunuh, dan sasarannya adalah Suke. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa baik Suke maupun pria parubaya bukanlah orang baik. Ini adalah drama anjing makan anjing. Pada saat itu, Xuan Yuan Wanrong sudah siap untuk pergi, tidak ingin repot dengan masalah yang membosankan. Namun, serangan Suke membuatnya berhenti. Dia terkejut dengan kekuatan Suke. Surga emas dari surga yang merangkul segalanya sebenarnya sangat kuat. Serangannya langsung dan efisien, terutama segel telapak tangan yang mudah dipukul Suke, bahkan dia merasa tertekan. Secara umum, sebagai sekte terkuat di benua surga, Sekte Istana Surga pasti memiliki koleksi seni surgawi yang begitu kuat. Tapi selama bertahun-tahun di Sekte Istana Surga, dia belum pernah melihat cetakan tangan yang begitu kuat. Jadi ketika pertempuran berakhir, Xuan Yuan Wanrong mau tidak mau bertanya kepada Suke di mana dia mempelajari segel tangan itu. Namun, melihat pemuda itu tidak menanggapi, Xuan Yuan Wanrong mengira dia tidak ingin memberitahunya, jadi dia tidak bertanya lagi. Dia berbalik dan berkata dengan tenang, "Sebelum aku kembali, lepaskan mantra pembatasmu. Dan jangan pergi ke Sekte Istana Surga. Orang-orang sepertimu tidak diterima di Sekte Istana Surga." Kata-kata Xuan Yuan Wanrong tidak memiliki niat balas dendam. Itu sepenuhnya karena dia tidak tahan dengan perilaku Suke yang menyergap orang terlebih dahulu dan membunuh mereka untuk mendapatkan token. Dia juga tahu bahwa di dunia penggarap, tidak ada yang benar-benar bersih dan jujur. Meskipun ada banyak orang seperti Suke di Sekte Istana Surga, dan bahkan ada orang yang lebih buruk daripada Suke, dia tidak pernah melihat mereka, jadi dia tidak peduli. Tapi kali ini dia telah melihat Suke melakukan hal semacam ini dengan matanya sendiri, jadi dia memperingatkan Suke dan meminta Suke untuk menghilangkan gagasan pergi ke Sekte Istana Surga untuk berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan. Suke masih kesurupan. Ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Xuan Yuan Wanrong, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan memutar matanya. Dia terdiam beberapa saat. Ternyata Xuan Yuan Wanrong dari puluhan ribu tahun yang lalu juga sangat menyebalkan. Nona muda, aku tidak suka apa yang kamu katakan. Apakah kamu pikir aku ingin pergi ke Sekte Istana Surga? Suke membuka mulutnya dan menunjuk ke kaki gunung. Bahkan jika aku, Suke, mati kelaparan, mati di luar, dan melompat turun dari sini,
aku tidak akan pernah pergi ke sekte Istana Surga. Xuanyuan Wanrong berhenti di jalurnya, berbalik dan menatap Suke lagi. Dia berkata tanpa ekspresi, jika kamu tidak ingin pergi ke sekte Istana Surga, mengapa kamu menyergap orang di sini dan membunuh mereka untuk mendapatkan token? Tidak bisakah aku menjualnya? Suke menatapnya. Xuanyuan Wanrong berpikir sejenak dan mengangguk. Oke. Dia merasa bahwa jika Suke hanya ingin menjual token perekrutan dan tidak ingin pergi ke sekte Istana Surga, maka itu bukan urusannya. Aku harap kamu menepati janjimu. Aku tidak ingin melihatmu di sekte Istana Surga. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Sosoknya dengan cepat memudar dan menghilang. Jangan khawatir, kamu pasti tidak akan melihatku. Aku, Suke, selalu menepati janjiku. Suke melihat sosoknya yang menghilang dan berteriak keras. Kemudian, wajah Suke dipenuhi dengan senyum cerah. Jika aku, Suke, tidak pergi, maka aku, Sue Ziqian, dari fraksi surga yang meledak, akan pergi, kan? Jika aku, Sue Ziqian, dari fraksi surga yang meledak, tidak akan pergi, maka aku, Zhang Wuji, dari fraksi surga yang meledak, akan pergi, oke? Sungguh naif. Ada begitu banyak orang di fraksi surga yang meledak. Segera, Suke menyingkirkan mantra pembatas yang telah dia buat di sekelilingnya dan berjalan menuju hutan terdekat. Tidak lama kemudian, seorang pria anggun berjubah putih keluar dari hutan. Dia mengenakan mahkota giok di kepalanya dan mengenakan pakaian mewah. Dia tampan, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang lembut dan elegan. Jika bukan karena senyum nakal yang tergantung di sudut mulutnya, siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa dia adalah seorang sarjana yang anggun. Namun, dia tetaplah Suke. Bagi Suke, mengubah identitas, penampilan, dan auranya adalah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh boneka penyamaran. Dia bahkan tidak perlu menggunakan seni sihir dari 72 transformasi. Awalnya, dia tidak perlu mengubah identitasnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain bertemu dengan Xuanyuan Wanrong. Dia hanya bisa tidak menonjolkan diri untuk sementara waktu sebelum dia memiliki kesempatan untuk memasuki sekte Istana Surga. Ketika saatnya tiba, dia akan menemukan kesempatan yang tepat untuk mendapatkan banyak acting tough points. Kemudian dia akan dapat segera membuat sistem menghancurkan mantra pembatas dari batu surgawi Taiyi dan meninggalkan dunia ingatan ini. Harapan indah tepat di depanku. Suke menenangkan diri dan melangkah menuju tangga batu yang menuju ke sekte Istana Surga. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah dan belum melangkah keluar dari hutan ketika dia mendengar suara gemuruh yang datang tidak jauh dari sana. Aura seni sihir berfluktuasi dan menyebar ke segala arah. Hei, apakah ada orang yang berkelahi? Suke tertegun sejenak, dan kemudian dia terhibur. Tampaknya ada banyak orang yang bersembunyi di sekitar sekte Istana Surga, ingin membunuhnya dan mengambil tokennya. Dengan gerakan pikirannya, konotasi Tao yang agung menyapu seluruh tubuhnya. Telinganya sedikit bergetar saat dia mengaktifkan koneksi telinga surgawi. Setelah koneksi telinga surgawi diaktifkan, dia bisa mendengar semua suara di semua wilayah. Suke menenangkan hatinya dan mendengarkan pertarungan di kejauhan. Beberapa percakapan tiba-tiba masuk ke telinganya dengan jelas. Kamu bajingan tercela dan tidak tahu malu. Beraninya kamu menyebut dirimu murid dari sekte Istana Surga? Yang mulia membencimu. Raja Perkasa, Anda telah melakukan banyak kejahatan. Dalam 10 tahun, Anda telah mencuri lebih dari 100 harta sekte Istana Surga, mencuri lebih dari 10 artefak surgawi dari sekte kami, dan mencuri lebih dari 100 seni surgawi dari sekte kami. Cepat dan menyerah. Omong kosong, Yang Mulia tidak pernah melakukan hal tercela seperti itu. Anda memfitnah saya. Jika Anda ingin menyalahkan saya, Anda selalu dapat menemukan dalih. Kamu masih berani berdalih? Pergilah ke neraka. Setelah mendengar ini, terdengar raungan lain dari seni sihir. Mata Suke melebar, dan wajahnya penuh keheranan. Yang Mulia, Raja Perkasa. Bukankah ini Budfest F Asterisk King? F Asterisk CK, orang ini benar-benar ada di sini puluhan ribu tahun yang lalu. Petik 2. Suke terkejut, tapi kemudian dia merasakan kegembiraan dan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan.
Ketika dia datang ke dunia kenangan ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Budfest. Meskipun orang itu telah mengatakan bahwa dia telah hidup selama banyak kehidupan, ini adalah sekte istana surga dari puluhan ribu tahun yang lalu, dan dunia ini sangat besar. Suke tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Budfest. Tapi sekarang, secara kebetulan, di kaki gunung sekte istana surga, dia mendengar bahwa Budfest dikepung oleh orang-orang dari sekte istana surga. Ini akan menjadi menyenangkan. Hei, ini menarik. Segera, Suke tertawa dan menyembunyikan aura seluruh tubuhnya. Dengan langkah Yu di bawah kakinya, dia langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju arah pertempuran tidak jauh. Tidak lama kemudian, dia sampai di sebuah pohon raksasa dan berhenti. Medan perang di depannya sudah berantakan. Beberapa sosok tenggelam dalam kecemerlangan seni sihir yang mempesona. Suke menyipitkan matanya dan melihat dengan hati-hati. Akhirnya, dia bisa melihat orang-orang yang sedang berkelahi. Mereka adalah beberapa murid sekte istana surga yang tampak muda, tetapi kultivasi mereka telah mencapai tahap Raja Surgawi. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan hijau yang dibordir dengan logo sekte istana surga, dan mereka mengepung Fire Kailin. Reaksi pertama Suke adalah tertegun. Di mana Budfest? Saat berikutnya, dia sadar. Puluhan ribu tahun yang lalu, Budfest sepertinya tidak bereinkarnasi menjadi anjing, melainkan Kailin. Kemudian, dia pergi ke 4 benua besar untuk mendirikan sekte perkasa dan menjelma sebagai Patriark Kailin. Meski penampilannya telah berubah, nada bicaranya dan cara dia bertarung tidak berubah sama sekali. Jelas, dia adalah seorang Kailin dengan fisik yang kuat, kekuatan ilahi alami, dan pengendalian api, tetapi dia sama pemalunya dengan anjing saat bertarung. Dia terus memegang kepalanya dan berlarian, meludahi beberapa murid sekte istana surga dari waktu ke waktu, dan sesekali menemukan kesempatan untuk menendang selangkangan murid sekte istana surga lainnya. Tapi melihat pemandangan ini, Suke menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun murid-murid dari sekte istana surga semuanya berada di tahap Raja Surgawi, dan menilai dari pakaian mereka, mereka harus menjadi murid elit dari sekte istana surga dengan kekuatan luar biasa. Namun, setelah bertarung begitu lama dan menyiapkan mantra di sekitarnya, jelas bahwa mereka tidak memiliki cara untuk mengalahkan Budfest. Lupakan saja. Karena aku sudah di sini, aku akan membantumu. Suke tersenyum dan memanggil antarmuka sistem lagi. Saat mereka masih bertarung, Suke masih menyembunyikan auranya. Dia mengeluarkan dis arai dan mengatur beberapa arai pembunuhan di sekelilingnya. Ledakan. Segera setelah susunannya diatur, itu segera memicu gelombang agung dari esensi abadi. Meski hanya sesaat, para murid dari sekte istana surga dan Budfest merasakannya pada saat bersamaan. Pembentukan. Kurang ajar. Siapa di sini? Beberapa murid sekte istana langit segera berpisah dari Budfest, berhenti berkelahi, dan berteriak ke segala arah. Budfest juga melebarkan matanya dan diam-diam mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak peduli siapa yang diam-diam mengatur susunannya. Dia mencari kesempatan untuk melarikan diri. Arai Suke telah diatur, jadi dia tidak perlu bersembunyi lagi. Dia langsung mengungkapkan penampilan aslinya. Mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat emas ungu di punggungnya, dia melangkah keluar. Saya Suke dari fraksi surga yang meledak. Rekan-rekan pembudidaya dari sekte istana surga, tampaknya Anda sedikit tidak baik untuk menggertaknya dengan angka. Suke tersenyum tipis dan memiliki temperamen seorang master. Bajingan, ini adalah wilayah sekte istana surga. Kami di sini untuk menangkap penjahat ini. Apa hubungannya denganmu? Seorang murid dari sekte istana surga menunjuk ke arah Suke dan memarahinya. Itu ada hubungannya denganmu. Suke menyipitkan matanya dan tersenyum. Si Budfest ini dan aku, tidak. Raja perkasa ini dengan temperamen yang luar biasa, cocok pada pandangan pertama. Aku menyesal tidak bertemu dengannya lebih awal. Kalian menggertaknya dengan angka. Aku benar-benar tidak tahan mengapa kalian tidak memberi saya wajah dan membiarkan dia pergi. *CK. Budfest kaget dan berteriak, rekan kultivator, kamu punya selera yang bagus. Kamu meminta kematian? Beberapa murid sekte istana surga segera memiliki sinar dingin di mata mereka. Dua dari mereka berpisah dan langsung menyerang Suke.
Seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya berani menyebutkan wajah di depan mereka. Itu benar-benar konyol. Suke masih memiliki senyum di wajahnya. Dua raja surgawi yang kuat menyerangnya pada saat yang sama, jadi dia tentu saja tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Sosoknya mundur ke belakang dan langsung mundur ratusan meter. Pada saat yang sama, Suke mengangkat tangannya dan menekan telapak tangannya ke depan. Ledakan. The Great Handprint of the Netherworld ditampilkan lagi. Seluruh langit ditutupi oleh bayangan besar. Jejak tangan hitam pekat muncul di udara dan menutupi dua murid dari Sekte Istana Surga. Tetapi pada saat ini, dengan dukungan beberapa mantra pembunuhan, kekuatan Great Handprint of the Netherworld meningkat beberapa kali. Itu megah dan luar biasa. Apa? Bagaimana ini mungkin? Beberapa murid Sekte Istana Surga tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Kekuatan seni surgawi ini berada di luar imajinasi mereka. Bagaimana mungkin surga emas dari surga yang merangkul segalanya dapat melakukan seni surgawi seperti itu? Luar biasa, kakak, bunuh mereka. Buttfast sangat bersemangat dan berteriak keras, bersorak untuk Suke. Pada saat yang sama, dia juga sangat gesit. Memanfaatkan momen ketika beberapa murid Sekte Istana Surga tercengang, dia langsung memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri. Dalam sekejap, dia sudah bergegas ke kedalaman hutan. F***CK. Suke segera mengutuk. Meskipun dia sudah lama mengetahui sifat Buttfast yang tidak tahu malu, dia tidak menyangka pria ini begitu tidak tahu malu di kehidupan sebelumnya. Dia melarikan diri begitu dia mengatakan akan. Tidak. Orang ini bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung lari begitu saja. Dia sama sekali tidak memiliki rasa moralitas. Ledakan. Saat ini, terjadi ledakan keras di langit. Sinar pedang emas menembus langit. Jejak tangan besar dunia bawah Suke baru saja terbentuk dan akan menutupi langit, tetapi itu dihancurkan di udara oleh sinar pedang. Ini adalah pedang penekan langit dan bumi. Kakak Xuanyuan senior? Beberapa murid Sekte Istana Surga terkejut dan berseru. Suke juga terkejut. Dia membuka jiwanya dan menemukan bahwa napas Xuanyuan Wanrong dengan cepat mendekat. F***CK, wanita ini seperti hantu yang menghantuiku. Suara mendesing. Segera, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan lambang pelarian ilahi tingkat surgawi. Sosoknya bergetar dan langsung menjadi buram. Oh tidak, hentikan dia. Seorang murid Sekte Istana Surga berteriak dan mencoba menghentikan Suke pada saat yang bersamaan. Tapi itu sudah selangkah terlambat. Suke berhasil melarikan diri pada detik terakhir dan tidak dicegat. Untuk menghadapi beberapa murid Sekte Istana Surga di panggung Raja Surgawi, Suke tidak memiliki peluang untuk menang. Selain itu, sekarang Xuanyuan Wanrong ada di sini. Jika dia tidak pergi, dia akan dibunuh di sini dalam hitungan menit. Pada saat yang sama, di kedalaman hutan, Buttfast, yang berbentuk kailin, berlari ke depan dengan liar, tetapi dia langsung menuju ke gunung belakang Sekte Istana Surga. Untungnya, Yang Mulia cerdas dan melarikan diri. Tetapi mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa Yang Mulia akan merampok rumah harta mereka lagi. Buttfast tertawa saat dia berlari, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi penyesalan. Oh, sayang sekali pemuda tadi membawa tongkat ungu emas di punggungnya. Itu bukan barang biasa pada pandangan pertama. Yang Mulia seharusnya menipu dia untuk mengambilnya sebelum melarikan diri. Buttfast, apakah kamu berbicara tentang tongkat ini? Tiba-tiba, seringai terdengar. Segera setelah itu, kehampaan di depan Buttfast beriak, dan tongkat ungu emas muncul darinya. Buttfast berlari dengan kecepatan penuh dan tidak berhenti sejenak. Seluruh wajahnya langsung bersentuhan dengan tongkat itu. Lalu ada ledakan teredam. Buttfast tidak dikirim terbang, tetapi dia secara paksa dihentikan di tempatnya oleh tongkat. Hampir pada saat yang sama, suara kutukan Suke datang dari kehampaan di belakang tongkat. Dia melangkah keluar dengan cepat, dan sosoknya muncul, memegang batang ungu emas Top Acting King di tangannya, tetapi dia meringis kesakitan. Tubuh fisik Buttfast dari kehidupan sebelumnya sebenarnya sangat keras sehingga membuat tangan Aktov Sein saya mati rasa. Rekan kultivator, Anda juga telah melarikan diri?
Ini benar-benar alasan untuk perayaan. Kekaguman yang mulia untuk yang mulia seperti sungai yang bergelombang, terus-menerus dan tak berujung. Ketika Buttfast melihat wajah Suke dengan jelas, wajahnya langsung penuh kegembiraan. Dia bahkan mengangkat kedua kaki depannya dan menyatukannya untuk memberi selamat kepada Suke. Suke memutar matanya dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, kedua kaki depan Buttfast tiba-tiba meraih batang ungu emas dan memegangnya di lengannya. Pada saat yang sama, kedua kaki belakangnya yang berdiri di tanah meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia berbalik dan berlari lagi. D***, Suke segera berteriak, aku F*** King tahu kamu akan merebutnya. Kamu sudah selesai. Begitu dia selesai berbicara, batang ungu emas di lengan Buttfast tiba-tiba meleleh dan berubah menjadi massa logam cair yang mengelilingi tubuh Buttfast. Akhirnya, itu memadat di lehernya dan berubah menjadi kerah ungu emas yang tiba-tiba mengencang. Oh, Buttfast dikejutkan oleh perubahan mendadak ini. Hanya ketika lehernya dicekik dia melolong dan jatuh ke tanah. Bagaimana kabarmu, Buttfast? Oh, tidak, kamu masih disebut Raja Perkasa sekarang. Pada saat ini, Suke berjalan perlahan dengan senyum cerah di wajahnya, menatap Buttfast. Buttfast berpengalaman dalam masyarakat. Ketika dia melihat senyum Suke, dia langsung gemetar. Sialan, Yang Mulia telah bertemu dengan orang yang kejam.